Baiklah, kita lanjutkan ke codingannya ya. Berikut adalah tutorial codingannya. Ini adalah scriptnya. Pertama adalah tag anchor. Kalau jika nama link ini diklik maka akan muncul ke www.microsoft.com. Itu adalah contohnya. Ini karena nggak ada internetnya jadi nggak bisa ngeload. Sekarang kita kembalikan lagi ke index.html sesuai dengan nama filenya, yaitu index.html. Kemudian yang kedua, link relatif. Jika link berikutnya diklik maka akan menuju ke link berikutnya .html, yaitu ini ya, link berikutnya .html. Script kodenya adalah ini, link berikutnya. Ini sesuai dengan running program, itu link berikutnya HTML. Karena ini kan indeksnya di sini, jadi ya, ini kan hanya menuliskan ini kan hanya menuliskan link berikutnya HTML, berarti kan masih dalam satu folder antara index.html dengan link berikutnya .html. Tapi ini masih dalam satu kesatuan website. Misalnya kalau kita buat website kan nanti misalnya ini masih dalam satu halaman website. Misalnya nama websitenya misalnya apa ini, misalnya nama websitenya berita atau apa, masih dalam satu folder. Misalnya ini nama websitenya, misalnya website berita, terus nanti di sini ada file-file HTML ya. Nah, ini untuk masih dalam satu folder link berikutnya. Kita coba run link berikutnya. Ini sesuai isiannya ya. Ada running program %20 itu maksudnya adalah spasi %20 running program video, kan memang video bab 3. Dan link berikutnya isiannya sesuai dengan kodenya tadi. Ini adalah link berikutnya sesuai dengan kodenya di sini. Ini adalah link berikutnya sesuai di sini video bab 3 link berikutnya HTML. Karena link relatif itu kan memang digunakan untuk dalam satu website itu kan untuk ke halaman lainnya, tapi masih dalam satu website, atau mungkin pada direktori, di dalam direktori. Nanti kan mungkin di sini ada direktorinya, misalnya kita buat direktori, misalnya direktori apa itu namanya, terus nanti di sini ada kodenya lagi, mungkin ada berapa, 5 atau 6 tergantung kebutuhan. Kalau untuk memanggilnya itu memakai link relatif khusus untuk dalam satu website. Karena kan kalau membuat website kan biasanya ada banyak halaman-halamannya dan juga direktorinya juga banyak. Ini contoh, misalnya kita membuat direktori, nama direktorinya link relatif, itu mungkin nanti kita buat lagi nama direktorinya misalnya direktori admin atau mungkin direktori login dan sebagainya. Nanti di sini juga ada source kodenya lagi, misalnya login.html. Tapi biasanya sih makanya PHP sih, ini sih untuk contoh saja. Sekarang kita yang jika di dalam sebuah file directory, jika di dalam ini yang memakai directory, kalau linknya di dalam directory, contohnya di sini. Itu cara memanggilnya, kita harus memanggil dulu nama filenya atau nama direktorinya. Nama direktorinya adalah ini ya, link relatif. Harus sama persis seperti ini tulisannya.
baru kemudian kita panggil source kodenya, yaitu link berikutnya .html. Isi dari kode link berikutnya HTML itu kan ada dua. Ini adalah link berikutnya di dalam file, yaitu ada dua kali, yaitu ini dan ini. Kalau ini kan tadi kan cuma satu. Sekarang kita run programnya. Kodenya adalah link di dalam file. Link di dalam file kita klik. Ini kita balikin dulu. Nah, ini link di dalam file. Kita klik. Ada dua. Ini menuju ke link relatif itu. Ini adalah direktori atau nama filenya. Kemudian link berikutnya .html itu adalah nama source kodenya. Kemudian yang ketiga itu yang kedua adalah link absolute. Link absolute itu untuk ke situs-situs website yang terhubung ke internet. Misalnya di sini adalah berita bola, yaitu www.bolasport. Kalau berita bola ini diklik maka akan ke arah www.bolasport.com. Berita bola. Ini sih karena nggak ada internetnya jadi nggak bisa. Kita balikin lagi aja. Intinya ya pokoknya ke situs ini lah. Atau mungkin contoh yang lain misalnya www.detik.com, atau intinya pokoknya ya situs-situs internet yang sudah terhubung ke internet. Sudah pasti otomatis ya lain komputer ya, dan juga lain website. Berita bola. Sekarang, nah ini yang contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, link bagian dokumen lain lagi. Ini saya sengaja pisah karena memang scriptnya tuh panjang banget. Ini contoh yang daftar isi. Ini untuk mengarah ke bagian lain tapi masih dalam satu dokumen. Contohnya adalah ini. Ini saya pisah ya. Berarti nanti bukannya itu langsung, karena ini kan nggak ada. Ini kan langsung contoh yang sekarang saya berada di halaman ini HTML, klik tulisan Microsoft itu adalah contoh yang ini, yang keempat, contoh yang keempat untuk membuka window baru. Nah, kalau yang contoh yang ketiga ini, link bagian kita di shortcutnya ada di link halaman sama HTML. Ini berbeda file HTML. Link halaman sama, kita buka ini. Source kodenya adalah ini, link halaman sama. Ini tinggal di copy saja sih. Yang ini tinggal copy saja ya, untuk memperbanyak saja ya, biar kelihatan banyak saja. Contohnya itu menggunakan daftar isi. Ini misalnya bab 1 name B1. Jadi ini kan memang ID-nya kan B1. Pagar tadi kan ID-nya B1, terus ini ID-nya B2, B3, B4. Nah, nanti di sini di name-nya itu sesuai dengan ID-nya, ID B1. Nanti ada ID B2, name-nya sesuai dengan ID-nya lah, name-nya sesuai dengan ID-nya. Nanti akan muncul ke yang bab 2, bab 3, dan seterusnya sampai bab 4 atau sampai bab keberapa, tergantung ada berapa bab. Kemudian untuk daftar isi ini untuk kembali ke atas itu menggunakan name, misalnya name daftar isi. Name-nya kan daftar isi harus sama, name-nya itu harus sama. Kita taruh di sini untuk kembali ke atas. Kita kembalikan lagi. Kalau misalnya ini diklik kembali ke daftar isi, nanti akan kembali ke sini. Misalnya kita berada di bagian yang paling bawah, yaitu bab B4. Kan untuk ke atasnya lagi kan, daripada men-scroll terlalu lama kan, lebih baik pakai ini ya, diklik kembali ke daftar isinya, nanti langsung ke atas, yaitu daftar isi sesuai dengan name-nya ini.
Jadi nanti ya penamaan name-nya ini penting, name dan ID itu penting, ini harus sama. Ini kita langsung lihat di sini. Ini adalah programnya ya, tampilannya di browser. Ini contohnya, misalnya kita mengklik, ini satu halaman panjang. Nanti akan muncul bab 1, kembali ke daftar isi, muncul lagi ke, ini karena masih bab 1, sekarang coba bab 2, langsung ke bab 2. Nah ini karena babnya itu pendek, coba kalau misalnya panjang sampai 1 halaman atau 2 halaman ya nanti scrollnya ini 1 halaman itu nanti isinya bab 2 semua, ini karena pendek saja, ini kurang panjang isinya. Bab 2, kembali ke daftar isi, langsung sekarang bab 3. Nah ini udah kelihatan ya, daftar isinya ada bab 1 udah nggak kelihatan, udah langsung ke bab 3. Balik ke daftar isi, langsung ke paling atas sesuai dengan name-nya lah, langsung ke name-nya, yaitu name-nya kan tadi ditaruh di paling atas di sini, taruh paling atas di sini. Ini kan paragraf paling atas, urut dari atas sampai ke bawah. Kemudian ini paragraf yang kedua, kemudian ini ada paragraf yang ketiga, ya dan seterusnya. Untuk lebih mudah kan, karena tulisannya pakai paragraf biar bisa dipisah, pengaturannya juga nanti biar lebih jelas. Dan yang bab keempat, ini langsung ke bab 4, kembali ke daftar isi, kembali ke atas lagi. Itu fungsinya yang link internal tadi namanya. Ini source kodenya itu, jadi ini pakai ID, nama ID-nya misalnya B1, terus nanti name-nya harus sesuai dengan ID-nya. Kemudian ini untuk kembali ke atas. Selanjutnya yang keempat, membuat link untuk window baru atau target blank. Nah ini yang biasanya sering banyak dipakai itu kalau membuat link baru itu pakai ini, karena biasanya kan kalau website itu kan biasanya kan banyak, bisa sampai 10 halaman atau mungkin 20 halaman. Misalnya kita sedang berada di sini si index.php, kita ingin membuka halaman baru, tapi halaman ininya itu jangan hilang gitu, maksudnya nggak terganti, masih utuh ya caranya ya ini pakai ini tadi, fungsi target blank tadi. Ini kodenya yang target blank, malah ini maaf, bukan yang itu, target blank ini kodenya ini. Jadi ada fungsi target blank, nanti membuka ke halaman baru, kita klik Microsoft yang nanti membuka ke halaman baru, jadi enggak di sini, ininya masih tetap utuh. Jadi kan kalau misalnya membuat sebuah website yang saling berhubungan, biar halaman yang pertamanya itu enggak terganti dengan halaman yang baru yang akan kita klik itu, ya fungsinya ini biar halaman yang dulunya itu enggak hilang, kita masih lihat halaman sebelumnya, halaman berikutnya pun masih juga terlihat. Itu fungsinya target blank. Biasanya sih kebanyakan pakainya yang target blank, karena ya website itu kan biasanya kan memang banyak halamannya, terdiri dari banyak halaman, nggak cuma satu, bisa mungkin direktorinya itu juga banyak, mungkin ada 3 atau 4, misalnya kalau dibagi-bagi itu ada direktori admin, direktori login, direktori file atau yang lainnya itu. Nah untuk menghubungkannya untuk melihat satu sama lain, ya sebaiknya memang pakai ini sih, target blank.
Ini kan kalau Microsoft ini kan untuk yang internet, jadi nanti kan ya banyak pilihan. Kalau targetnya itu banyak pilihan, bisa membuka halaman web lain yang berbeda, ya salah satunya web lain yang terhubung ke internet kan. Misalnya kita masih offline terus kita ingin membuka website lain yang sudah online tuh, ya bisa juga. Misalnya Microsoft atau yang lainnya ini kan sudah online, atau mungkin juga link berikutnya yang masih dalam satu websitenya kita. Ini contohnya link relatif, ini kan masih dalam satu websitenya kita. Ini tadi kan di dalam ini ya, yang di dalam folder link relatif. Ini masih dalam satu folder kita. Ini juga bisa pakai ini. Kebanyakan sih pakainya target play. Itu tadi yang tadi saya jelaskan, nanti kan ada banyak direktori, ada admin, ada login, ada mungkin direktori file. Nah, nanti bukannya itu pakai target play. Ini fungsinya target play nanti untuk membuka mana bagian direktorinya, namanya apa. Misalnya kalau loginnya ini ganti login terus nanti login HTML, tapi biasanya sih pakainya PHP. Ini biasanya sih untuk tampilan websitenya aja ya. Misalnya gambarnya, misalnya ini produk, terus ini jenis produk .html gitu misalnya. Nih ya, tulisannya link berikutnya. Kalau ini berarti kan tulisannya Microsoft. Berarti kan tadi ya ini yang diklik Microsoft yang berikutnya. Kalau Microsoft itu kan yang berarti yang dari internet. Kalau ini kan yang masih dalam satu website kita, mungkin satu file atau mungkin berbeda direktori juga bisa. Intinya yang ini intinya masih dari dalam satu web kita sendiri. Jadi ada dua macam berarti ya penggunaannya. Untuk yang internal, untuk yang relatif atau yang dalam website kita sendiri, sama yang untuk absolut atau untuk yang ke link yang terhubung dengan internet, situs yang terhubung dengan internet. Jika halaman dalam sebuah website itu banyak dan saling berhubungan, lebih disarankan membuat target link. Ya itu tadi, makanya tadi sudah saya jelaskan. Website biasanya yang kalau sering berhubungan itu biasanya lebih disarankan pakai target link, supaya ketika kita mengklik halaman, contohnya ini, misalnya kita membuka link Microsoft. Ini kan tadi di index.php, nah ini langsung ke Microsoft. Jadi yang halaman index.php-nya itu tadi hilang. Ini karena nggak ada target play-nya kan, ini kan memang tidak ada target play-nya, tidak ada kan. Dengan ini kan ada target play-nya. Nah itu bedanya. Sekarang kita yang kelima, yaitu link yang tidak digarisbawahi. Ya itu tadi ya, ini adalah link, ini harusnya kan ada garis bawahnya. Contohnya nanti ini masuknya ke detik. Kalau misalnya masuknya ingin ke Kompas, ya tinggal ganti aja Kompas, www.kompas.com misalnya. Tinggal diganti aja ini link tujuannya yang mau kemana. Ini tidak ada garis bawahnya ya. Kan ini kan ada, ini juga ada semua. Karena ini memang tidak ada garis bawahnya ya. Tapi ini adalah link, kalau diklik ya pasti mengarah ke yang akan dituju, yaitu di mana tadi, detik.com. Kemudian selanjutnya adalah email, kirim ke email. Ya ini contoh kodenya
kodenya misalnya ke info.upi.edu, subjek hanya jadwal kuliah, kirim ke email. Nanti kalau ini diklik berarti nanti mengarah ke email ini. Subjeknya tanya jadwal kuliah. Mungkin bisa diganti subjeknya yang lain, misalnya tanya apa KRS atau apa itu yang lain misalnya. Kemudian link gambar. Link gambar kita di file link gambar.html kita kayaknya dipisah. Filenya ada di file lain.